Selama ini, kita sudah mengetahui bahwa Nabi Adam, si bapak para manusia, diciptakan dari tanah. Hal tersebut tercatat dengan jelas di dalam Al-Quran. Namun, kamu sudah tahu belum bagaimana sih proses pengolahan tanah tersebut hingga bisa bernyawa, bernafas, dan menjadi seorang manusia sempurna? Halo teman-teman, apa kabar nih? Saya Nahayu Krisnawati, senang bisa menyapamu melalui podcast Cerita Sejarah Islam. Pada episode 22 ini, aku akan membawakan cerita mengenai proses penciptaan Nabi Adam. Yuk, kita mulai pembahasannya. Penciptaan Nabi Adam tertulis dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26 loh. Bunyinya begini. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dari ayat itu telah disebutkan dengan sangat jelas bahwa Nabi Adam tuh diciptakannya dari tanah liat. Pertanyaannya, tanah liatnya berasal dari mana ya? Ternyata tanah liat yang digunakan untuk membuat Nabi Adam berasal dari bumi loh. Hal ini pernah dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Agung menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambilnya dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya, anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Ada di antara mereka yang tumbuh dengan kulit berwarna putih, merah, hitam, dan ada pula yang merupakan perpaduan dari semua unsur itu." Dari sabda Nabi Muhammad ini, kita bisa mengetahui bahwa warna kulit seseorang tak disebabkan karena proses evolusi. Karena seperti yang telah kita lihat, walaupun orang etnis Cina tinggal di Afrika selama 100 tahun pun, kulit keturunannya bakal tetap putih jika kedua orang tuanya berkulit putih. Dan selama apapun orang etnik Afrika tinggal di Cina, kulit mereka bakal tetap hitam. Kecuali mereka melakukan pernikahan antar etnis ya, baru bisa mempengaruhi warna kulit mereka. Yuk kita lanjut ceritanya. Dahulu, untuk bisa mendapatkan tanah dari bagian-bagian bumi, Allah mengutus Jibril untuk turun ke bumi. Namun, ketika Jibril hendak mengambil tanah dari bumi, bumi berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari tindakanmu yang mengurangi diriku atau yang menyakitiku." Akhirnya, Jibril kembali dan tidak jadi mengambilnya. Jibril pun mengadu, "Ya Tuhan, bumi itu berlindung kepadamu, maka hamba pun melindunginya." Allah kemudian mengutus Mikail. Lagi-lagi bumi memohon perlindungan, maka Mikail tak jadi mengambil tanah dan kembali ke Allah dengan tangan kosong. Selanjutnya, Allah mengutus malaikat maut yaitu Israil. Bumi pun lagi-lagi memohon perlindungan dari tindakan Israil yang akan mengurangi dirinya. Kali ini, Israil tak gentar, ia pun lantas berkata, "Aku juga berlindung kepada Allah dari perbuatan yang akan membuatku kembali lagi kepadanya dan tidak menjalankan perintahnya." Israil mengambil tanah dari hamparan bumi dan menyampurnya. Ia tidak mengambilnya dari satu tempat saja, tetapi dari bagian bumi yang berbeda-beda, hingga warna tanahnya juga berbeda-beda. Ada yang berwarna putih, merah, dan hitam. Oleh sebab itulah anak-anak keturunan Adam lahir dalam keadaan berbeda-beda. Israil membawa naik tanah itu dan mencampurnya dengan air sehingga menjadi tanah liat hitam. Allah lantas berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lalu apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruh ciptaanku, hendaklah kamu sekalian tersungkur dengan bersujud kepadanya."
Firman Allah ini termuat dalam Quran surat Syad ayat 71 sampai 72. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Allah membentuk tanah liat yang dibawa Israel hingga menjadi sebuah jasad. Penciptaan itu dilakukan pada hari Jumat. Jasad tersebut lantas didiamkan selama 40 tahun. Ketika para malaikat melewati jasad Adam dan melihatnya, mereka merasa takut. Namun, yang paling takut pada jasad Adam adalah iblis. Sehingga, ketika melewatinya, iblis memukuli jasad Nabi Adam. Tiba-tiba saja, jasad Nabi Adam itu bersuara nyaring seperti suara prosesi pembuatan tembikar yang dibuat dari tanah kering. Karena dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 14 telah disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Mendapati keadaan jasad Nabi Adam itu, iblis lalu berkata, "Engkau diciptakan untuk suatu urusan." Selanjutnya, iblis masuk melalui mulut jasad Adam dan keluar dari duburnya. Setelah melakukan hal tersebut, iblis berkata kepada para malaikat, "Kalian tidak perlu takut dengan jasad ini. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah tempat bergantung bagi kita. Jasad ini kosong melompong dan berlubang. Jika aku diberi wewenang, niscaya akan aku hancurkan ia." Dari ucapan iblis ini, kita bisa melihat jika bibit-bibit kesombongan telah tertanam di hati iblis. Ketika telah tiba waktu untuk meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, Allah berfirman kepada para malaikat, "Jika aku sudah meniupkan ruh ke dalam jasadnya, bersujudlah kalian kepadanya." Allah lantas meniupkan ruh pada jasad Adam. Ketika ruh itu masuk di kepala, Adam tiba-tiba bersin. Para malaikat berkata, "Katakanlah Alhamdulillah," yang artinya segala puji bagi Allah. Adam pun mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya Allah membalas perkataan Adam dengan mengucapkan Rahimaka Rabbuka, yang artinya semoga Tuhanmu merahmatimu. Setelah roh itu masuk ke dalam matanya, Adam melihat buah-buahan surga. Setelah roh masuk ke dalam perutnya, Adam ingin makan. Setelah itu, Adam pun meloncat sebelum roh sampai ke kakinya. Ia ingin segera mendekati buah-buahan surga. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 37. Begini bunyinya, "Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa." Maka ketika telah sempurna ruh memasuki tubuh Adam, bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Iblis enggan bersujud pada Adam. Kisah pembangkangan iblis dari perintah Allah ini menjadi cikal bakal diusirnya iblis dari surga. Iblis akhirnya bersumpah akan menyesatkan manusia untuk selama-lamanya. Cerita pembangkangan iblis ini akan kami bahas secara khusus pada episode 23. Jangan lupa disimak ya. Teman-teman, ketika Nabi Adam telah berhasil diciptakan, Allah mengajari Nabi Adam dengan berbagai hal, termasuk nama benda di bumi maupun di langit. Setelah itu, Allah mengetes pengetahuan Adam di hadapan penduduk langit. Nabi Adam dapat menjawab semua pertanyaan, juga dapat menjelaskan kegunaan nama benda yang disebutkan. Untuk menunjukkan kelebihan Adam itu, Allah lantas meminta malaikat untuk menjelaskan juga nama dan kegunaan benda-benda yang ditampakkannya. Namun, mereka tak bisa melakukannya. Para malaikat memiliki pengetahuan yang terbatas. Nabi Adam, si manusia pertama, memiliki kelebihan yang tak dimiliki malaikat maupun iblis. Dengan kelebihan akal dan tubuh yang sempurna, Allah mengamanati Adam dan keturunannya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Penjelasan mengenai khalifah ini telah kami bahas di episode 21 yang berjudul Tujuan Allah Menciptakan Manusia. Di episode 21 itu, kita akan belajar mengenai latar belakang penciptaan manusia, hingga bagaimana caranya menjadi manusia yang diinginkan Allah.
Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada episode 22 ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya pada podcast Cerita Sejarah Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.